Selamat pagi dan shalom bagi kita semua. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena penyertaan-Nya sehingga pada saat ini kita masih diberi kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, sebelum kita lebih jauh dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita meminta pertolongan kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Allah Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur oleh karena penyertaan dan perlindungan-Mu, sehingga pada saat ini kami rindu dan siap untuk mendengarkan firman-Mu. Engkau kuasai kami, sehingga kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik, bisa merenungkan firman-Mu dengan baik, terlebih kami bisa menjadi pelaku firman-Mu di dalam setiap langkah kehidupan kami. Sertai hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu, Engkau kuasai dengan kuasa Roh Kudus-Mu sehingga bisa memberitakan firman-Mu dengan baik, boleh menyampaikan firman-Mu dengan baik ya Tuhan. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Pembacaan kita pada saat ini terambil dari Bilangan 11 ayat 1 sampai 3. Bilangan 11 ayat 1 sampai 3 saya akan bacakan kepada kita sekalian. Firman Tuhan di bawah satu perikop api Tuhan. Firman Tuhan, pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa, dan Musa berdoa kepada Tuhan, maka padamlah api itu. Sebab itu orang menamai tempat itu Tibera, karena telah menyala api Tuhan di antara mereka. Dari pembacaan kita ini, saya telah pilih satu tema, yaitu ubah keluhmu menjadi syukur. Ubah keluhmu menjadi syukur. Di pembacaan kita ini diceritakan tentang bangsa Israel yang bersungut-sungut. Mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Mereka bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Dan Tuhan yang mendengarkan sungut-sungut bangsa Israel ini kemudian menjadi murka dan menyalahkan api, sehingga api itu merajalela di tepi tempat perkemahan. Lalu kemudian bangsa ini berteriak meminta pertolongan kepada Musa untuk akan peristiwa ini, akan kejadian ini, akan api yang menyala ini. Sehingga Musa yang mendengar teriakan bangsa Israel ini meminta pertolongan kepada Tuhan di dalam doa. Dan kemudian Tuhan mendengarkan doa Musa. Sehingga tempat ini dinamai Tabera karena telah menyala api di antara mereka. Di tempat itu telah dinyalakan api oleh Tuhan. Ya, saya memilih tema bahwa ubah keluhmu menjadi syukur ini karena saya berpikir bahwa kenapa kita harus selalu mengeluh? Mengapa kita harus selalu mengeluh? Harusnya kita selalu bersyukur karena Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Sama seperti di cerita ini, cerita Alkitab ini diceritakan tentang orang Israel yang bersungut-sungut. Mereka selalu mengeluh. Padahal ketika kita membayangkannya, ketika kita bergumul, merenungkan apa yang Tuhan perbuat bagi bangsa Israel ini, sangat luar biasa penyertaan Tuhan. Tuhan telah menyertai mereka keluar dari tanah Mesir. Itu semua dilakukan Tuhan bagi mereka. Tuhan telah menyertai mereka di dalam perjalanan, di dalam pada saat mereka dikejar. Tuhan menyertai mereka pada saat mereka kekurangan makanan, minuman. Tuhan menyediakan bagi mereka.
Tuhan menyediakan makanan dan minuman bagi mereka. Jadi kita pikir apa yang harus disungut-sunguti oleh bangsa Israel, apa yang harus dikeluh kesahkan oleh bangsa Israel. Banyak yang harus mereka syukuri penyertaan Tuhan dalam sepanjang kehidupannya. Penyertaan Tuhan itu sungguh luar biasa dalam kehidupan bangsa Israel ini. Betapa cepatnya mereka melupakan kebaikan Tuhan. Mereka cepat melupakan akan kebaikan-kebaikan Tuhan yang telah mereka rasakan, yang telah mereka nikmati saat mereka mendapatkan suatu hal yang membuat hati mereka sedih pada saat ada rintangan yang mereka hadapi. Mereka lupa akan penyertaan Tuhan sehingga mereka kembali bersungut-sungut, mereka kembali bersedih, dan lain sebagainya yang mereka lakukan. Ya, jadi dari sini sebagai orang percaya kita tidak boleh sekali-kali berhenti bersyukur atas penyertaan dan berkat Tuhan di dalam sepanjang kehidupan kita. Kita bisa mengambil pelajaran dari sini bahwa janganlah sekali-kali kita melupakan kebaikan Tuhan. Mari kita selalu bersyukur di dalam kehidupan kita, meskipun pada saat ini kita dalam kesesakan, meskipun banyak rintangan dalam kehidupan kita, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan akan selalu melindungi kita. Itu yang harus kita patut syukuri dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan selalu ada menyertai kita walaupun dalam kesesakan, walaupun dalam berbagai rintangan. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Kita yakin dan percaya kita bisa melaluinya itu oleh karena penyertaan Tuhan. Kita harus selalu bersyukur di dalam setiap langkah kehidupan kita. Mari kita selalu bersyukur dalam keadaan apapun, karena kita yakin penyertaan Tuhan selalu nyata. Mari untuk mengakhiri renungan kita pada saat ini, kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, demikianlah yang kami dapat renungkan bersama-sama. Mari Engkau tuntun dan sertai kami, sehingga apa yang kami renungkan boleh kami pahami dengan baik, kami bisa jadikan sebagai pedoman dalam setiap langkah kehidupan kami. Engkau kuasai kami, tuntun kami untuk selalu bersyukur di dalam setiap langkah kehidupan kami. Engkau kuasai dan tuntun kami untuk selalu menjadi pelaku firman-Mu. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita pada saat ini. Shalom bagi kita semua.